Hai, sebelum cerita jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sudah ya, nah ini pengalaman horor gue. Gue tuh tipe orang yang gampang penasaran. Apalagi soal makanan yang katanya enak dan murah. Kayak ada magnet tersendiri yang bikin gue gak bisa nolak untuk nyobain langsung. Jadi waktu itu, gue lagi tugas dinas ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kota yang tenang, jauh dari hiruk pikuk kayak di Jakarta. Tapi justru itu yang bikin nyaman. Udaranya sejuk, jalanan gak macet, dan orang-orangnya ramah. Nah, hari itu gue kerja bareng temen kantor gue. Namanya Rangga. Dia asli kota sini. Nah, pas makan siang, kita ngobrol-ngobrol santai. Terus dia nyeletuk soal satu warung makan yang katanya legend banget. Kalau lu mau nyobain warung makan paling ramah di kota ini, coba deh ke warung Bu Marni. Enak, murah. Tapi, ya, katanya angker. Kata dia sambil ketawa kecil. Gue langsung kepancing. Dong, warung makan angker? Aneh banget. Masa ya tempat makan bisa angker? Serius? Gah, warung makan kok angker? Dia angguk-angguk. Serius, tapi tetap aja ramah. Gak pernah sepi, dari pagi sampai malam. Bahkan ada yang bilang, makin malam malah makin ramah. Anehnya, yang dateng tuh bukan orang biasa doang. Kadang mobil mewah juga banyak yang parkir di depan warung itu. Gue makin penasaran. Gak logis aja, warung kecil, ramai sampai tengah malam. Dan pengunjungnya bisa dari rakyat biasa sampai yang berduit. Ada apa sebenarnya? Akhirnya, malam itu habis kelar kerja dan nyerah sama godaan rasa penasaran. Gue mutusin buat mampir ke warung Bu Marni. Lokasinya gak terlalu jauh dari penginapan gue. Sekitar 15 menit naik motor. Pas gue sampai, bener aja, warungnya gak terlalu besar. Malah terkesan kuno, bangunannya semi permanen. Papan namanya udah mulai pudar. Tulisan warung makan Bu Marni kayak ditulis dari tangan sendiri. Gak fancy, gak estetik, tapi warung itu ramah banget. Bahkan di jam 10 malam, gue sampai mikir, ini orang-orang pada kelaparan dari mana sih? Gue ngelihat ada mobil-mobil mewah terparkir rapi di depannya. Elva, Fortuner, bahkan satu Mercy. Gak cocok banget sama kondisi warung yang dari luar kelihatan kayak tempat makan biasa. Begitu gue masuk ke dalam, langsung kecium bau yang, gimana ya? Gak biasa, campuran antara aroma masakan khas Jawa kayak rawon, soto, dan sambal goreng. Tapi dibarengi sama bau kayak darah atau daging mentah. Anyir, gue sempat ngelirik ke kanan kiri. Semua meja hampir penuh. Tapi anehnya, suasana di dalam warung itu hening. Gak ada suara ketawa, gak ada yang ngobrol seru. Bahkan suara sendok ketemu piring pun kayak gak kedengeran jelas. Kayak ruangan itu diselimutin sama keheningan yang dipaksakan. Gue nyari meja kosong. Akhirnya nemu satu pojokan dekat jendela kecil. Gue duduk pelan-pelan, sambil sesekali ngelirik ke meja-meja lain. Semua orang makan dengan serius, cepet, dan kepala mereka nunduk. Gak ada yang ngangkat muka, seolah-olah mereka takut dilihat. Beberapa dari mereka bahkan kayak ngelamun. Matanya kosong, kayak orang yang abis nangis atau trauma. Ada satu ibu-ibu yang makan sambil nangis pelan. Tapi anehnya, gak ada yang peduli, gak ada yang nengok, gak ada yang nanya. Lalu datanglah seorang perempuan tua. Gue langsung nebak, ini pasti Bu Marni. Dia pakai kebaya coklat tua, rambut disanggul rapi, kulitnya putih pucat, dan senyumnya, gimana ya? Bukan senyum hangat kayak ibu-ibu warung biasanya, lebih ke senyum datar. Kayak robot, kosong, tapi tetap sopan. Selamat malam, Mas. Mau pesan apa? Suaranya lembut, tapi berat. Gue yang udah kebingungan mau pesen apa langsung jawab seadanya. Nasi rawon satu. Bu, sama teh manis anget ya. Dia cuma angguk pelan, lalu jalan menjauh. Tapi langkahnya pelan banget, kayak melayang. Beberapa menit kemudian, makanan gue dateng, diantar sama dua pegawai warung. Cowok dan cewek. Tapi mereka gak ngomong sama sekali. Gak bilang silakan. Gak senyum. Gak ada ekspresi. Mereka cuma naruh mangkuk rawon dan gelas teh di meja, lalu pergi begitu aja. Tapi yang bikin merinding, saat naruh mangkuk, si pegawai cowok sempet ngelirik gue. Matanya merah, bukan merah, kayak kurang tidur, tapi kayak merah darah. Gue langsung buang muka. Gue ngelirik ke mangkuk rawon. Kuahnya hitam pekat, dagingnya empuk kelihatan dari warna dan teksturnya. Ada aroma keluak yang kuat banget. Gak bisa dipungkiri, rawon ini kelihatan lezat. Dengan sedikit ragu, gue cobain suapan pertama. Dan ya ampun, enak banget. Ini bukan rawon biasa, rasanya kaya. Bumbunya dalam, dan dagingnya empuk banget.
Gak nyangka di tempat seserem ini makanannya bisa seenak itu. Gue terusin makan pelan-pelan, sambil sesekali nyeruput teh manis yang juga rasanya pas banget. Gak terlalu manis, gak terlalu hambar, tapi suasana warung masih gak enak, masih sepi, masih dingin. Dan makin lama gue makan, makin berasa hawa aneh dari belakang gue. Kayak ada yang berdiri ngeliatin. Tapi pas gue tengok, kosong, gak ada siapa-siapa. Gue coba cuek. Mungkin cuma halusinasi karena suasana warungnya memang suram. Tapi pas suapan keempat, gue berhenti. Di meja seberang gue, ada cowok muda. Mungkin umurnya sekitar 25-an. Bajunya lusuh. Wajahnya pucat. Dan matanya sembab. Kayak abis nangis seharian. Dia gak makan. Cuma duduk. Lalu dua pegawai warung jalan ke arahnya. Sama kayak yang tadi nganterin makanan ke gue. Mereka berdiri di samping cowok itu. Gak ngomong. Gak nyuruh. Cuma berdiri. Cowok itu pelan-pelan buka tas kecil yang dia bawa. Ngeluarin sesuatu yang dibungkus kain putih kecil. Dia buka kainnya. Isinya rambut dan kuku yang udah dipotong. Gue langsung nahan napas. Apa-apaan ini? Lalu salah satu pegawai warung nyodorin mangkuk kecil yang isinya cairan merah, kental. Cowok itu ambil mangkuk itu. Gemeteran. Lalu bisik pelan. Saya rela. Asalkan ibu saya sembuh. Habis itu, dia minum seteguk. Habis, mangkuk dikembalikan. Dua pegawai itu pergi begitu aja. Cowok itu nunduk, gak gerak. Gue gak bisa lanjutin makan. Tangan gue gemeteran. Perut gue langsung mual. Gue buru-buru berdiri, taruh uang di meja, dan keluar. Tapi sebelum keluar, mata gue sempat ketemu sama Bu Marni. Dia masih senyum. Tapi kali ini, dia angguk pelan ke arah gue. Entah kenapa. Itu bikin bulu kuduk gue langsung berdiri semua. Begitu gue di luar, hawa kota kayak berubah. Angin dingin tiba-tiba nyambar. Suasana sekitar warung gelap. Padahal lampu jalan masih nyala. Tapi kesannya kayak warung itu punya dunia sendiri. Gue jalan cepet ke arah motor gue. Tapi pas nyoba nyalain motor, gak bisa. Gue coba lagi. Tetap mati. Padahal motor ini sehat-sehat aja tadi. Gue nengok ke arah warung. Herannya, dalam waktu beberapa menit aja, warung itu udah sepi. Lampunya padam. Gorden ditutup. Gak ada suara. Padahal tadi rame banget. Gak masuk akal. Jantung gue makin kenceng. Gue buru-buru jalan kaki ninggalin tempat itu. Tapi baru beberapa langkah, gue ngerasa kayak diikutin. Ada langkah pelan di belakang gue. Tapi tiap gue berhenti dan nengok, gak ada siapa-siapa. Sumpah, malam itu jadi malam paling panjang dalam hidup gue. Sampai sekarang pun, aroma rawon itu masih kebayang. Rasa enaknya masih nempel di lidah. Tapi bayangan pegawai warung, suara cowok yang bilang saya rela, dan tatapan Bu Marni, semua masih terus keinget sampai detik ini. Dan gue sadar, rasa enak dari sebuah makanan kadang bisa jadi tanda awal dari sesuatu yang sangat berbahaya. Rawon gue dateng cepet banget. Gak sampai 5 menit sejak gue pesen. Dua pegawai langsung nganterin ke meja. Tapi bukan itu yang bikin gue heran. Yang bikin gue terdiam, justru cara mereka naruh makanannya. Pelan banget, tanpa suara. Mereka gak ngomong sepatah kata pun. Gak ada silakan. Gak ada basa-basi. Cuma naruh mangkuk dan gelas teh. Lalu balik badan kayak robot. Rawonnya disajikan panas banget. Uapnya naik. Aroma khas keluak langsung nyambar hidung. Warna kuahnya pekat banget. Hitam nyaris legam. Di atasnya kelihatan potongan daging yang gede-gede dan empuk. Di sebelahnya ada sambal terasi yang warnanya merah menyala. Ditambah sepotong jeruk nipis. Ini presentasi rawon yang, kalau boleh jujur, bener-bener bikin ngiler. Gue ambil sendok. Tiup-tiup sedikit. Lalu coba suapan pertama. Dan ya, kilas sih, ini rawon terenak yang pernah gue makan selama hidup gue. Rasanya tuh dalam banget. Kuahnya gurih. Kayak rempah. Tapi gak lebay. Dagingnya empuk banget. Kayak udah dimasak berjam-jam. Dan sambalnya, pedesnya nagih. Bikin lidah nendang tapi pengen nambah terus. Teh manis angetnya juga pas banget. Enggak, kebanyakan gula. Dan disajikan di gelas kaca model jadul yang berembun. Suasana warung yang remang-remang. Hawa malam yang dingin. Dan makanan seenak ini. Harusnya sih sempurna. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Di sela-sela gue menikmati rawon itu, mata gue gak sengaja ngelirik ke meja seberang. Ada satu cowok muda duduk sendirian. Umurnya sekitar 25-an. Pakai jaket jeans pudar dan celana training. Wajahnya pucat banget. Rambutnya acak-acakan. Matanya sembab kayak orang habis nangis. Tapi dia gak makan apa-apa. Cuma duduk diam sambil nunduk.
Tangannya nyekem tas kecil warna hitam, dan kakinya goyang-goyang gelisah. Beberapa menit kemudian, dua pegawai warung yang tadi nganterin makanan ke meja gue jalan ke arah cowok itu. Mereka nggak bilang apa-apa, gak nanya pesanan, gak catat apapun. Mereka berdiri di samping cowok itu, kaku, tim, dan matanya ngarah ke bawah. Seolah mereka udah tahu apa yang harus dilakukan. Cowok itu mulai gemetar. Gue dengar dia narik napas pelan, terus suaranya pecah kayak nahan tangis. Saya rela, asalkan ibu saya sembuh. Kalimat itu lirih, tapi jelas banget di telinga gue. Suasana warung makin senyap. Bahkan suara sendok ketemu piring dari meja lain kayak berhenti seketika. Semua orang yang tadi makan, tetap makan, tapi gerakannya melambat. Seolah semua juga dengar kalimat cowok itu, tapi mereka pura-pura nggak tahu. Cowok itu buka tasnya pelan-pelan, tangannya gemeteran. Dari dalam tas, dia keluarin bungkusan kain putih kecil. Tangannya kotor, kukunya panjang-panjang kayak gak dipotong berminggu-minggu. Dia buka kain itu dengan pelan, dan isi dalamnya. Gue gak bisa ngeliat jelas, tapi bentuknya kayak gumpalan rambut, kuku, dan mungkin potongan kain berlumuran darah. Kering, benda-benda yang biasanya cuma ada di cerita-cerita mistis yang gue dengar dari orang tua dulu. Salah satu pegawai warung, si cowok, jalan ke arah dapur, lalu balik lagi bawa mangkuk kecil berwarna hitam. Mangkuknya kayak dari tanah liat, gak ada motif, isinya cairan merah gelap, kental, menggumpal, dan baunya busuk. Bahkan dari jarak segitu, gue bisa cium aroma amis dan anyir yang nyelekit banget. Pegawai itu nyodorin mangkuk ke cowok itu. Cowoknya nangis pelan. Terus ngambil mangkuk itu dengan dua tangan. Sambil gemetar, dia bisik lagi. Saya janji, ini terakhir. Tolong sembuhkan ibu saya. Lalu dia teguk cairan itu dalam sekali tegukan. Matanya langsung membelalak. Tapi dia nggak muntah. Dia tahan. Habis itu dia naruh mangkuknya di meja dan nutup mulutnya sendiri dengan telapak tangan. Tangannya basah sama keringat. Napasnya ngos-ngosan. Tapi dia gak kelihatan kaget. Seolah dia udah pernah lakuin ini sebelumnya. Gue nahan napas. Jantung gue rasanya berhenti sebentar. Gue langsung pura-pura nunduk. Pura-pura mainin HP. Pura-pura nyuap rawon lagi. Tapi lidah gue mendadak hambar. Tangan gue gemeteran. Sendok nyaris jatuh. Gue coba fokus ke mangkuk rawon gue. Tapi suara detakan jantung gue makin keras. Dalam hati, gue cuma bisa mikir. Apa yang barusan gue lihat? Itu ritual pesugihan. Gue gak berani lihat cowok itu lagi. Tapi gue bisa ngerasain. Energi di ruangan ini berubah. Udara jadi dingin banget. Hawa di sekitar gue kayak ketarik keluar. Lampu di langit-langit warung yang tadi temaram sekarang kayak makin redup. Dan pegawai yang tadi nyodorin mangkuk itu, dia balik lagi ke dapur. Tanpa ekspresi, tanpa kata-kata. Cowok itu masih duduk di situ, tapi sekarang tangannya nutup wajahnya. Bahunya gemetar, entah karena nyesel, takut, atau ngerasa bersalah. Tapi, yang jelas, dia gak pergi. Dia dim, terlalu dim. Gue coba nyari Bu Marni, tapi dia gak kelihatan. Meja tempat dia duduk di sudut warung tadi udah kosong. Gorden di balik dapur gerak-gerak pelan. Mungkin dia di belakang, atau mungkin dia lagi ngeliatin dari sela-sela tirai. Entahlah, gue gak berani mikir jauh. Yang jelas, sekarang gue percaya. Warung ini bukan warung biasa. Gue pernah dengar cerita dari nenek gue soal pesugihan. Katanya, ada beberapa jenis. Ada yang harus kasih tumbal hewan, ada yang harus kasih tumbal benda pribadi, dan ada juga yang paling mengerikan, yaitu tumbal manusia. Tapi semua itu dilakukan demi satu hal, kekayaan. Dan yang barusan gue lihat, rasanya terlalu mirip sama cerita itu. Tapi gue masih gak mau percaya 100%. Gue masih nyoba mikir logis. Mungkin itu cuma tradisi keluarga. Mungkin dia cuma minum ramuan herbal. Tapi, siapa yang minum darah ayam dari mangkuk hitam dan nyodorin rambut serta kuku ke orang asing? Gue makin gak tenang. Apalagi pas ngelirik ke meja lain. Gue nyadar sesuatu yang baru. Beberapa pengunjung di sana juga bawa tas kecil. Dan ada yang megang sesuatu kayak boneka kecil dari kain perca. Wajah mereka pucat. Makan cepat-cepat. Lalu pergi. Gue makin yakin, warung ini bukan sekadar tempat makan, tapi tempat nyari jalan pintas. Gue coba buru-buru ngabisin rawon gue. Meskipun udah gak bisa gue nikmatin lagi. Rasanya mendadak berubah. Bukan karena makanannya, tapi karena pikiran gue yang udah kemana-mana. Tiap suapan jadi berat. Tenggorokan gue kering. Teh manis yang tadi hangat pun sekarang kayak dingin dan pahit. Gue tatap gelasnya. Di dasar gelas, kayak ada sisa-sisa merah gelap yang gak larut.
Tapi mungkin cuma bayangan, mungkin cuma teh basi. Gue berdiri pelan-pelan, gak berani lihat siapa-siapa. Gue taruh uang 2 kali lipat harga makanan di meja. Gue jalan pelan ke arah pintu keluar. Tapi pas nyampe pintu, gue sempet nengok ke belakang. Dan jantung gue nyaris copot. Bu Marni berdiri di balik tirai dapur. Wajahnya setengah tertutup kain. Tapi matanya ngelotot lurus ke arah gue. Dan senyumnya, bukan senyum datar lagi. Tapi senyum lebar banget. Sampai kerutan di pipinya kelihatan semua. Gue langsung keluar. Udara malam luar langsung nyambar kulit gue. Dingin. Tapi rasanya kayak bebas. Tapi gue belum sepenuhnya lega. Perasaan gue masih gak enak. Dan ternyata, malam itu belum selesai. Gue buru-buru keluar dari warung itu. Nafas gue masih ngos-ngosan. Tangan gemetar. Dan jantung berdetak gak karuan. Gue bahkan lupa ngucap terima kasih sama siapapun. Yang ada di pikiran gue cuma satu. Keluar secepat mungkin dari tempat itu. Tapi pas gue sampai parkiran, rasa panik gue makin jeti. Motor gue, yang tadi gue parkir rapi di bawah lampu jalan, sekarang kelihatan biasa aja sih. Cuma pas gue coba nyalain, dia gak mau hidup. Udah gue coba berkali-kali. Kunci kontak gue putar. Gue starter. Bahkan sempet gue dorong mundur buat dapet posisi yang enak. Tapi tetep mati. Gak ada bunyi. Gak ada getaran. Kayak mesinnya bener-bener mati total. Padahal motor ini sehat-sehat aja tadi. Baru diservis minggu lalu. Gak pernah rewel. Dan yang bikin merinding, pas gue nengok ke arah warung. Tempat yang barusan gue tinggalin. Yang barusan ramah. Penuh orang. Penuh suara sendok dan piring. Sekarang gelap gulita. Lampu gantungnya mati. Jendelanya tertutup semua. Bahkan papan namanya gak kelihatan karena pencahayaannya redup. Kayak warung itu langsung hilang dari dunia nyata dalam hitungan menit. Gue berdiri bengong beberapa detik. Antara bingung dan takut. Ini gak masuk akal. Barusan masih ada belasan orang di dalam. Sekarang lenyap kayak gak pernah ada. Gak mungkin warung bisa kosong secepat itu kecuali ada sesuatu yang gak wajar. Karena gak ada pilihan lain. Akhirnya gue mutusin buat jalan kaki aja balik ke penginapan. Untungnya gak terlalu jauh. Sekitar 15 menitan. Tapi itu 15 menit yang paling panjang dalam hidup gue. Jalanan malam itu sepi banget. Kota kecil emang gitu biasanya. Jam 10 ke atas sudah kayak kota mati. Tapi malam itu terasa beda. Terlalu sunyi. Gak ada suara motor lewat. Gak ada angin. Bahkan suara jangkrik pun gak kedengeran. Yang ada cuma suara langkah kaki gue yang nabrak aspal. Dan pelan-pelan, gue mulai ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Gak ada suara langkah sih. Tapi perasaan ini kuat banget. Kayak ada mata yang terus ngeliatin punggung gue. Kadang gue berhenti dan nengok cepat ke belakang. Tapi kosong. Gak ada siapa-siapa. Jalanan tetap lengang. Tapi perasaan gak enak itu terus nempel. Kayak bayangan yang gak bisa lepas. Gue coba berpikir logis. Mungkin karena tadi abis lihat hal yang aneh di warung. Otak gue masih ngeproses. Tapi makin gue coba tenangin diri, makin kuat rasa was-was di dada. Gue percepat langkah. Langkah kaki gue makin cepat. Napas makin berat. Keringat dingin mulai ngucur dari pelipis. Gue bahkan sempat dengar suara bisik kecil di telinga gue. Entah angin atau halusinasi. Tapi suaranya jelas. Pelan. Kayak suara perempuan tua. Kamu belum bayar. Gue langsung nengok ke kanan. Gak ada siapa-siapa. Gue makin panik. Gue jalan makin cepat. Hampir lari kecil. Gak berani nengok lagi. Penginapan udah mulai kelihatan dari kejauhan. Lampu di resepsionis masih nyala. Gue rasanya pengen lari ke sana. Minta tolong. Begitu nyampe, gue langsung buka pintu kamar pakai kunci kartu. Masuk dan tutup pintu sekenceng-kencengnya. Gue kunci 2 kali. Gue cek bawah kasur, kamar mandi, semua sudut kamar. Walau sebenarnya gue gak yakin apa yang gue cari. Tapi gue gak peduli. Yang penting gue ada di tempat aman. Gue duduk di ujung kasur. Ngos-ngosan, sambil ngelap keringat. Lalu gue buka tas. Cek HP. Entah kenapa. Tangan gue otomatis buka galeri. Mungkin karena pengen ngelihat sesuatu yang bisa nenangin. Foto kerjaan. Atau selfie terakhir bareng temen kantor. Tapi di antara deretan foto biasa, ada satu yang bikin badan gue langsung gemeteran. Satu foto yang gak pernah gue ambil. Itu foto dari dalam warung tadi. Gue yang lagi duduk di meja pojok. Pakai baju yang sama. Posisi yang sama. Tapi yang bikin ngeri, di foto itu, gue dikelilingi 3 pegawai warung. Mereka berdiri di belakang. Gue, deket banget. Wajah mereka pucat. Matanya kosong. Dan salah satunya, nyengnya. Tangan gue langsung lepasin HP. Jantung gue berdegup keras.
Rasanya kayak baru disetrum. Siapa yang ngambil foto ini? HP gue dari tadi ada di tas. Gak pernah gue keluarin. Gak ada yang minjem. Dan yang lebih gila, posisi fotonya diambil dari atas. Seolah-olah dari kamera pengawas di langit-langit. Padahal, gue gak lihat ada kamera di sana. Gue ambil HP pelan-pelan lagi. Gue zoom fotonya. Makin dekat, makin banyak detail aneh yang kelihatan. Di pojok kiri bawah, ada bayangan yang bentuknya mirip siluet perempuan pakai kebaya. Padahal di warung itu nggak ada kaca, nggak ada pantulan. Lalu di bawah meja, ada kaki tambahan. Bukan kaki gue, bukan kaki pegawai, tapi sepasang kaki kecil. Kayak milik anak kecil. Berdiri di bawah meja sambil ngintip. Gue langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Rasanya kayak mau muntah. Gue buru-buru hapus foto itu. Tapi anehnya, pas gue tekan tombol delete, muncul notifikasi, gagal menghapus. File tidak ditemukan. Gue coba buka galeri lagi. Fotonya masih ada, tapi sekarang thumbnailnya berubah. Wajah gue di foto itu jadi blur. Mata gue ditutup garis hitam. Tapi 3 pegawai warung itu makin jelas. Dan sekarang semuanya tersenyum. Gue matiin HP, taruh di bawah bantal. Gue rebahan, tapi nggak bisa tidur. Lampu kamar gue nyalain semua. TV, gue nyalain biar gak sepi. Tapi tetap aja, pikiran gue muter-muter di situ aja. Tentang warung itu, tentang ritual yang gue lihat, tentang foto di HP gue. Dan suara bisikan tadi terus terngiang. Kamu belum bayar. Gue coba nalar. Kenapa gue? Gue cuma makan. Gak minta apa-apa. Gak ngelakuin ritual apapun. Tapi mungkin dengan masuk ke warung itu, gue udah dianggap bagian dari perjanjian mereka. Atau gue udah jadi target berikutnya. Malam itu gue gak tidur. Sampai pagi, lampu kamar tetap nyala. Setiap suara kecil dari lorong hotel bikin gue lompat. Bahkan suara AC pun kedengeran kayak bisikan. Dan pas jam 6 pagi, gue bangun dari kasur, buka tirai jendela, dan ngeliat motor gue parkir di depan penginapan. Di tempat yang gak pernah gue taruh semalam. Gue langsung turun, buru-buru keluar kamar, sampai bawah. Motor gue ada di sana, rapi, tapi ada yang aneh. Jok motor gue basah, padahal gak hujan semalam. Dan di spion kiri, ada ikatan tali merah kecil, kayak tali gelang. Tapi warnanya udah pudar, ada noda hitam kayak bekas darah kering. Gue lepas tali itu. Gue buang sejauh mungkin, lalu gue coba nyalain motor. Langsung nyala, gak pakai lama. Gue balik ke kamar, packing barang, dan langsung mutusin buat pulang ke Jakarta lebih awal. Gue gak berani tinggal semalam lagi di kota itu. Apapun yang terjadi, gue harus keluar dari sana sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tapi dalam hati kecil gue sadar, meskipun badan gue bisa keluar dari kota itu, pikiran dan bayangan dari warung itu gak akan pernah ninggalin gue sepenuhnya. Dan mungkin sesuatu dari sana juga ikut pulang bareng gue. Besok paginya, pas gue lagi ngelipet baju buat siap-siap check out dari penginapan, tiba-tiba HP gue bunyi. Nama yang muncul di layar, Rangga, temen kantor gue yang kemarin nyaranin buat nyobain warung Bu Marni itu. Gue angkat sambil duduk di ujung kasur. Suara Rangga santai banget di ujung sana. Gimana warung Bu Marni? Enak, kan? Gue ding sebentar. Bingung harus jawab gimana. Akhirnya gue bilang sekenanya aja. Enak sih, tapi kok serem ya? Rangga ketawa kecil. Serem kenapa? Banyak setan nongkrong di sana. Katanya setengah bercanda. Gue ding, bukan karena lucu, tapi karena kalimat itu malah makin bikin merinding. Lalu dia bilang sesuatu yang bikin bulu kuduk gue langsung berdiri. Lu tahu gak? Katanya warung itu udah ada dari tahun 70-an. Tapi Bu Marni gak pernah kelihatan tua. Tetap begitu-begitu aja. Senyumnya itu, kata orang sih, gak pernah berubah. Gue refleks berdiri dari kasur, nahan napas. Lu serius? Rang, ya mana gue tahu bener apa enggak. Gue juga gak pernah makan langsung di sana. Tapi cerita kayak gitu udah lama sih beredar. Cuma ya, siapa juga yang berani ngomongin serius? Lagian makanannya emang enak, kan? Lu aja sampai dim gitu sekarang. Hehehe, gue langsung nutup telepon dengan alasan mau siap-siap. Bukan karena buru-buru, tapi karena gue gak sanggup nerusin obrolan itu. Pikiran gue makin kacau. Warung itu katanya udah berdiri sejak tahun 70-an. Tapi kondisi bangunannya kelihatan kayak baru direnovasi. Dan Bu Marni, yang gue lihat langsung semalam, wajahnya bersih, rapi, tapi ada aura yang gak bisa dijelaskan. Dingin, kayak gak punya jiwa. Gue jadi penasaran, dan akhirnya buka laptop. Gue coba cari info soal warung Bu Marni, nama lengkapnya, alamatnya, apapun. Tapi hasil pencarian nihil,
Gak ada artikel, gak ada ulasan, gak ada Google Maps bahkan. Warung itu kayak gak pernah didaftarkan secara resmi. Padahal ramah, banyak yang makan ke sana. Bahkan mobil mewah semalam, jelas-jelas bukan mobil orang sembarangan. Akhirnya gue coba cari lebih dalam. Gak pakai keyword warung Bu Marni, tapi warung angker. Di kota X, gue ganti-ganti kata. Dari tempat makan gaib sampai warung setan tengah malam. Semuanya nyaris gak ada hasil. Sampai akhirnya gue nemu satu blok jadul. Desainnya udah kuno, background hitam, tulisan putih. Terakhir update tahun ke 2013. Gak ada banyak tulisan di sana. Cuma satu artikel pendek, gak sampai 500 kata. Tapi isinya bikin jantung gue deg-degan. Judul artikelnya, warung makan legendaris di kota X. Rasa enak, harga murah. Tapi banyak yang gak sadar mereka jadi bagian dari ritual. Gue baca pelan-pelan. Si penulis blog ini katanya pernah mampir ke warung itu sekitar tahun ke 2002. Dia juga awalnya direkomendasin sama temennya. Masuk ke sana malam-malam, rame, dan makanan yang dia makan rasanya luar biasa enak. Tapi yang bikin merinding, dia cerita hal yang mirip banget sama yang gue alami. Pegawai yang tim semua, Bu Marni yang senyum terus tapi kosong. Dan dia juga cerita sempat ngeliat orang lain di warung yang kayak lagi melakukan ritual. Nyebut nama seseorang sambil megang benda pribadi. Dan di akhir tulisannya, dia bilang gini, setelah makan di sana, saya nggak pernah bisa tidur nyenyak. Rasanya seperti ada sesuatu yang ikut pulang. Gue langsung nutup laptop. Badan gue keringetan lagi. AC kamar masih nyala. Tapi rasanya kayak ada hawa panas nyelip di antara udara dingin. Gue duduk lama di kasur, mikirin semuanya. Apa maksudnya bagian dari ritual? Apa semua orang yang makan di sana sebenarnya gak sadar kalau mereka lagi ikut nyumbang energi buat sesuatu? Mungkin tiap orang yang makan sebenarnya lagi dikorbankan sedikit demi sedikit. Mungkin bukan nyawa, tapi aura atau keberuntungan mereka. Dan kalau itu benar, mungkin itu sebabnya kenapa makanan di sana enak banget. Mungkin itu sebabnya harga makanannya gak masuk akal murahnya. Karena pembayarannya bukan uang, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang bahkan kita gak sadar udah kita serahin. Entah itu bagian dari umur, atau nasib, atau sesuatu yang lebih gelap. Gue gak bisa tenang, rasanya pengen balik lagi ke warung itu. Bukan karena penasaran, tapi karena takut. Takut kalau gue gak sengaja nyetor sesuatu. Dan sekarang belum lunas. Kalimat di telepon tadi terus muter di kepala gue. Bu Marni gak pernah kelihatan tua. Gue inget jelas wajahnya. Kulitnya mulus, tapi dingin. Matanya sayu, tapi tajam. Bibirnya merah, tapi pucat. Senyumnya lebar, tapi datar. Kayak manekin hidup. Dan sekarang makin masuk akal. Kalau dia bisa memanen sesuatu dari orang-orang yang makan di sana. Mungkin itu cara dia mempertahankan hidup. Atau lebih tepatnya, mempertahankan wujud. Gue berdiri pelan, buka tirai jendela. Pagi itu cerah, jalanan kota mulai ramai. Tapi perasaan gue gak bisa bohong. Ada yang aneh. Kayak kota ini punya dua sisi. Sisi terang, yang kelihatan biasa aja. Dan sisi gelap, yang gak bisa dilihat kecuali lo masuk terlalu dalam. Gue akhirnya beresin barang dan check out. Sebelum balik ke Jakarta, gue mutusin buat mampir sebentar ke alun-alun kota. Nyari sarapan yang beneran warung biasa. Tapi di perjalanan, mata gue gak bisa lepas dari jalan kecil yang kemarin gue lewatin waktu ke warung Bu Marni. Gue nyetir pelan dan ngelirik ke arah jalan itu. Warungnya gak kelihatan. Cuma ada tembok kosong dan pohon besar. Gue sampai muter 2 kali buat mastiin. Tapi tetap gak ada warung. Kayak semalam itu cuma mimpi. Gue berhenti sebentar, buka kaca jendela mobil, dan merhatiin sekitar. Tapi gak ada apapun. Gak ada papan nama. Gak ada jejak orang makan. Bahkan tanahnya kering dan berdebu. Padahal semalam gue lihat jelas. Ada belasan orang makan di sana. Tiba-tiba gue dengar suara dari dalam mobil gue sendiri. Kayak bisikan pelan. Tapi gak jelas dari arah mana. Kamu udah nyobain. Sekarang giliran kamu. Gue langsung tancap gas. Gak pakai mikir. Gue bahkan hampir nabrak tukang becak yang lagi mangkal. Gue tahu satu hal dengan pasti sekarang. Warung itu bukan sekadar tempat makan. Itu tempat perjanjian. Dan siapapun yang masuk ke sana, apapun alasannya, udah tercatat namanya. Malam harinya, setelah seharian gelisah dan pikiran gue makin gak karuan, gue nekat balik lagi ke lokasi warung itu. Entah kenapa, perasaan gue nyuruh buat datang lagi ke sana. Gue pengen mastiin, pengen ngebuktiin ke diri sendiri bahwa yang gue alami semalam itu benar. Bahwa itu bukan halusinasi, bukan mimpi buruk gara-gara kecapean.
Jalanan kota malam itu lengang, lampu-lampu jalan redup, suara jangkrik mulai kedengeran nyaring. Tapi suasana dalam mobil gue justru makin sunyi. Gak ada lagu, gak ada suara. Cuma detak jantung gue yang makin kenceng, dan tangan gue yang mulai gemeteran di atas setir. Begitu gue nyampe di lokasi yang gue inget banget tempatnya semalam, gue langsung parkir di pinggir jalan. Tapi yang bikin gue bingung dan langsung lemes, warung itu gak ada. Sama sekali gak ada. Gue turun dari mobil pelan-pelan. Jalan maju beberapa langkah. Yang ada cuma tanah kosong, rumput liar, pohon besar di sampingnya, dan papan kayu usang bertuliskan, "Dilarang masuk tanah ini, berbahaya, milik adat." Gue berdiri diam di depan pagar kawat yang setengah roboh. Udara malam itu dingin banget, tapi punggung gue basah sama keringat. Jantung gue berdebar gak karuan. Gue tengok ke kanan, ke kiri, gak ada tanda-tanda bangunan, gak ada bekas warung. Bahkan bekas fondasi pun gak kelihatan. Ini gak mungkin, gumam gue pelan. Semalam, gue kesini, gue makan, gue duduk di meja pojok. Gue masih berusaha meyakinkan diri sendiri waktu tiba-tiba ada suara motor dari arah belakang. Seorang bapak tua lewat, bawa sepeda motor jadul. Gue refleks nyamperin dan nanyain soal tempat itu. "Permisi, Pak, mau nanya, dulu di sini ada warung makan?" "Ya, warung Bu Mani." Bapak itu langsung ngerem motornya. Matanya sempit, ngeliatin gue dari kepala sampai kaki. "Mas dari luar kota?" "Ya." Gue angguk pelan. Dia narik napas panjang, terus turun dari motornya. "Mas, tempat ini udah kosong sejak 10 tahun lalu. Gak ada yang jualan apa-apa di sini lagi." Gue langsung gelagapan. "Tapi Pak, saya baru aja makan di warung sini tadi malam. Warungnya ramah. Ada ibu-ibu tua, namanya Bu Marni." Bapak itu langsung melotot, wajahnya tegang. Dia narik tangan gue pelan, ngajak menjauh dari pagar. "Mas, saya gak tahu Mas ngalamin apa, tapi tempat ini dulu emang pernah ada warung." "Iya, betul, warung Bu Marni. Tapi udah lama kebakar. Gak ada yang jualan lagi di sini sejak kejadian itu." "Terus, kenapa dilarang masuk?" tanya gue pelan, walau gue udah takut dengar jawabannya. "Waktu kebakaran dulu, Mas, api gak bisa padam-padam. Pemadam dateng, tapi percuma, warung itu hancur." Tapi yang bikin heboh, begitu puing-puingnya bersih, ternyata di bawah lantai warung ada banyak mayat dikubur, kering, kayak udah lama banget. Ada yang masih anak-anak, ada juga yang tinggal tulang. Jantung gue serasa berhenti, tenggorokan gue kering, kaki gue lemes. Warga percaya tempat itu bukan cuma warung makan, Mas, tapi tempat naruh tumbal. Ada yang bilang Bu Marni itu pesugihan. Setiap malam Jumat Kliwon, katanya dia terima pesanan dari orang-orang kaya buat naruh tumbal. Di situ, mereka yang mau kaya, mau sembuhin penyakit, atau mau jabatan, semua ada bayarnya. Dan yang bayar, bukan cuma duit. Bapak itu mengangguk pelan. Matanya nanah. Yang bayar itu biasanya bukan mereka sendiri yang jadi korban. Mereka nyetor orang, temennya, saudaranya. Bahkan ada yang ngorbanin anaknya sendiri. Dan Bu Marni, dia bukan manusia biasa. Mas, gue bener-bener gak sanggup ngomong apa-apa. Dunia di sekitar gue rasanya mendadak sunyi. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Gue cuma bisa berdiri kaku sambil ngeliatin tanah kosong itu, yang ternyata bekas kuburan massal dari orang-orang yang gak pernah balik. Akhirnya gue pamit dari bapak itu dengan badan lemas dan kepala muter-muter. Sepanjang perjalanan ke hotel, pikiran gue gak bisa fokus. Semua kejadian semalam kayak muter ulang di kepala. Dari mulai wangi anyir di warung itu, pegawai-pegawai yang bisu dan pucat, sampai cowok muda yang minum darah ayam sambil nyebut nama ibunya. Dan sekarang semua jadi masuk akal. Warung itu udah gak ada, tapi semalam dia muncul lagi. Buat siapa? Buat orang-orang yang dipanggil, yang ditarik masuk. Mungkin itu alasannya kenapa motor gue gak bisa nyala waktu gue mau pulang. Karena gue belum selesai di sana. Dan sekarang, gue gak tahu apa yang nempel sama gue setelah makan di tempat itu. Gue nyampe penginapan, langsung masuk kamar, dan duduk di pojok ruangan. Rasanya kayak gak aman dimanapun. Gue cek HP, cek galeri lagi. Foto yang semalam, masih ada. Foto yang gak pernah gue ambil. Gue duduk di warung itu, dikelilingi 3 pegawai. Tapi sekarang gue baru sadar, wajah pegawai yang berdiri di belakang gue itu gak punya mata, kosong, cuma lubang hitam. Gue langsung hapus foto itu. Tapi entah kenapa, setelah gue hapus, muncul notifikasi gagal menghapus. File terkunci. Gue coba ulangi berkali-kali, tetap gagal. Akhirnya gue matiin HP, lompat ke kasur, dan coba tarik napas dalam-dalam.
Tapi dada gue masih berat. Perasaan kayak ada sesuatu yang duduk di atas dada. Dan matanya gak pernah lepas ngeliatin gue. Gue gak bisa tidur malam itu. Mata gue terus nyala. Setiap suara dari luar jendela. Setiap bunyi tik-tik dari AC. Semua bikin gue mikir. Itu apa? Gue sadar satu hal. Sekali lo masuk ke dunia gelap kayak gini, lo gak bisa keluar dengan cuma bilang gue gak mau. Karena lo udah dilihat, udah dicium, udah diingat, dan mungkin udah diikat. Gue balik ke Jakarta dengan kepala yang rasanya berat banget. Mata gue sayu. Badan kayak gak punya tenaga. Tapi bukan karena capek fisik, lebih ke capek mikir. Sepanjang perjalanan di kereta, pandangan gue kosong. Otak gue muter terus. Nyari jawaban yang logis. Meskipun hati gue udah tahu. Semua ini gak ada logikanya. Gue pikir, setelah ninggalin kota itu, semuanya bakal beres. Gue bisa balik kerja, balik ngurusin bisnis, dan semua hal aneh itu bakal tinggal jadi kenangan buruk. Tapi, ternyata, semua belum selesai. Bahkan baru mulai. Malam pertama setelah nyampe rumah, gue mimpi. Mimpinya sama persis kayak waktu gue duduk di warung Bu Marni. Gue duduk sendirian di meja kayu tua yang udah reot. Dan ada semangkuk rawon panas di depan gue. Aromanya sama, pekat, gurih. Tapi ada bau besi yang aneh. Pegawai-pegawai warung itu berdiri melingkarin gue. Tim, pucat, dan matanya kosong. Gak ngomong sepatah kata pun. Cuma ngeliatin gue. Lalu dari balik dapur keluar Bu Marni. Jalannya pelan, senyumnya tetap lebar tapi matanya kosong, dalam, kayak lubang hitam. Dia berdiri tepat di belakang gue dan pelan-pelan bilang, sekarang giliran kamu yang bayar tumbal. Gue langsung kebangun, napas ngos-ngosan. Keringet dingin ngucur dari dahi sampai leher. Bantal gue basah, lampu kamar masih nyala. Tapi suasana kayak dingin banget. Jam nunjukin pukul 3:15. Gue duduk di pinggir kasur sambil mikir. Ini apa maksudnya? Mukanya udah kelah. Gue coba anggap itu cuma mimpi. Cuma trauma biasa. Tapi mimpi itu datang lagi malam berikutnya. Dan malam setelahnya. Dan malam-malam selanjutnya. Selalu sama. Gue duduk. Dikasih rawon. Dilingkarin pegawai. Dan Bu Marni bisikan kalimat yang sama. Yang bikin makin ngeri. Bisnis gue yang sebelumnya jalan pelan-pelan. Tiba-tiba naik drastis. Gak masuk akal. Klien datang terus. Kontrak kerja masuk bertubi-tubi. Padahal sebelumnya gue harus jungkir balik buat sekadar tutup bulan. Sekarang, gue hampir gak ngapa-ngapain, tapi uang masuk terus. Awalnya, gue senang. Jujur aja, siapa sih yang gak seneng usahanya naik? Tapi, ada yang gak beres. Setiap kali klien deal, setiap kali transferan masuk, perasaan gue kayak dicengkeram. Ada yang berat di pundak. Malam-malam gue gak pernah tenang. Dan suara Bu Marni dalam mimpi, itu makin jelas, makin dekat. Omsetmu udah cukup. Sekarang tinggal bayarannya. Suatu malam, gue duduk di ruang kerja. Iseng buka galeri HP lagi. Dan tanpa gue sadari, foto yang waktu itu gagal gue hapus. Sekarang muncul lagi. Tapi kali ini beda. Foto itu nunjukin gue lagi duduk di meja warung. Tapi sekarang, di belakang gue bukan cuma pegawai. Ada sosok anak kecil berdiri. Kurus, mukanya rusak, matanya hitam pekat. Dan di atas foto itu, ada tulisan merah kecil. 1. Belum cukup. Gue langsung lempar HP gue ke lantai. Panik. Badan gue gemeteran. Rasanya pengen muntah. Gue mulai sadar. Ini bukan mimpi. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar trauma. Gue udah masuk ke dalam lingkaran sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah gue bayangin. Beberapa hari kemudian, ada kejadian lain. Salah satu teman kantor gue, si Dito. Orang yang waktu itu nganterin gue ke stasiun pas gue mau ke kota itu. Kecelakaan. Katanya dia jatuh dari tangga kantor. Padahal tangganya pendek, tapi kepalanya kebentur parah sampai harus dirawat intensif. Yang aneh, sehari sebelum kejadian, dia sempat bilang gini ke gue. Gue ngimpi aneh deh. Ada ibu-ibu tua nyuruh gue minum darah ayam. Lo pernah ngalamin hal gitu gak? Gue langsung diem, gak berani jawab. Tapi waktu dia bilang itu, bulu kuduk gue berdiri, badan gue kaku. Dan malam itu, gue mimpi lagi. Tapi sekarang, gue gak sendiri. Di meja warung itu, ada Dito duduk di seberang gue. Dia nangis, bilang pelan. Gue gak mau, jangan gue. Lalu Bu Marni datang, berdiri di belakangnya, dan bilang ke gue. Sekarang giliranmu memilih, kamu atau dia. Gue kebangun dengan nafas tersengal. Rasanya kayak baru abis lari maraton.
Dan entah kenapa, paginya gue dapat email dari klien besar yang udah lama gue incar. Mereka deal, nilainya gede banget, puluhan juta. Gue bingung, ngeri. Apa ini semua kebetulan? Apa karena Dito sekarang dalam kondisi kritis? Jadi gue selamat, dan uang itu beneran karena kerja keras gue? Atau karena ada nyawa yang dibarter? Hari-hari berikutnya, mimpi itu gak pernah berhenti. Tapi sekarang, bukan cuma mimpi. Beberapa kali gue ngelihat bayangan orang berdiri di pojok ruangan. Waktu mandi, kaca kamar mandi sempat nampilin siluet Bu Marni di belakang gue. Gue sering nemuin darah netes di lantai. Padahal gue nggak luka. Dan yang paling gila, setiap kali gue makan rawon dimanapun di restoran, di warteg, bahkan di rumah, aromanya selalu sama kayak rawon Bu Marni. Seolah-olah dia ikut kemanapun gue pergi. Gue mulai menjauh dari orang-orang. Gue takut deket sama siapapun. Gue nggak mau mimpi itu nyeret orang lain. Tapi meski gue menjauh, satu persatu orang di sekitar gue mulai kena sial. Temen nongkrong gue kehilangan kerjaan. Tetangga sebelah rumah tiba-tiba stroke. Bahkan keponakan gue sakit keras tanpa sebab. Dan setiap kali ada yang celaka, mimpi gue selalu datang. Dan Bu Marni bilang, satu lagi sudah lunas. Kamu mau tambah omset lagi? Gue gak kuat. Akhirnya, dengan sisa-sisa keberanian, gue cari orang pintar. Gue datengin satu dukun sepuh yang terkenal bisa bersihin orang dari energi negatif. Begitu gue cerita, dia langsung diem. Lama banget, wajahnya kaku, matanya tajam. Dia cuma bilang satu hal, Mas udah masuk terlalu dalam. Ini bukan cuma pesugihan biasa, ini ikatan darah. Dan kalau Mas gak mau bayar, mereka akan ambil sendiri. Gue tanya, bisa dilepas gak? Pak, dia jawab pelan. Bisa, tapi harus ada pengganti. Dan bukan saya yang nentuin. Gue pulang dari situ dengan kepala makin berat. Gue makin yakin gue nggak bisa kabur. Gue udah kena. Dan sekarang, tinggal nunggu waktunya. Karena semua ini dimulai dari satu hal yang kelihatannya sepele. Cuma pengen nyobain warung makan yang katanya enak dan murah. Tapi ternyata, gue masuk ke warung yang bukan buat orang lapar. Tapi buat orang putus asa, yang rela bayar dengan nyawa. Dan sekarang, setiap malam, saat gue pejam mata, gue selalu dengar suara yang sama. Rawon udah siap, tinggal nunggu bayaranmu. Cerita selesai.